Ada kesetiaan di balik perjanjian. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Dan harus kau sadari, bila ingin bersamaku, jangan coba kau ingkari. Cobalah untuk setia. Untaian kata di atas merupakan sepenggal bait dari syair lagu "Cobalah untuk Setia" yang dinyanyikan Krisdayanti beberapa tahun silam. Sudahkah kita mencoba untuk setia? Jika manusia masih mencoba untuk setia, tidak demikian dengan Allah. Sungguh merupakan sebuah anugerah bagi Abraham dan keturunannya tatkala Allah berjanji kepada Abraham. Hal ini kita dapati dalam Kisah Kejadian bab 17 saat Allah mengulangi janjinya kepada Abraham. Ini merupakan janji Allah yang kedua setelah janjinya yang pertama pada Kejadian bab 15. Betapa kita mendapatkan sifat Allah yang selalu setia kepada Abraham, meski beberapa kali Abraham meragukan janji-janji Allah kepadanya, misalnya saat usia Abraham hampir mencapai 100 tahun, namun Allah belum memberinya keturunan. Berbeda dengan janji Allah yang pertama yang bersifat unilateral, hanya Allah yang berjanji. Janji kedua ini bersifat bilateral. Allah tidak hanya mengulangi janjinya, namun Ia mewajibkan Abraham dan keturunannya untuk memegang janjinya. Adalah sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat. Ketika Abraham disunat, ia terikat dengan Yahweh. Sunat merupakan ikatan, tanda sesuatu yang serius, kesediaan untuk terluka pada bagian vital. Maka sunat memberi makna dan tanda bahwa saya terikat pada Yahweh. Dengan demikian, dalam arti tertentu, ketika mengikuti Yahweh, Abraham harus siap terluka
karena cintanya kepada Yahweh. Ingatanku kembali pada kejadian beberapa tahun silam, di saat aku hampir mengatakan ya, tatkala suami mengeluarkan kata-kata ingin berpisah. Saat itu terjadi pertengkaran besar. Bagi aku itu saat yang tepat, karena bukan aku yang mengeluarkan kalimat tersebut. Namun aku teringat janjiku saat mengucap janji pernikahan di hadapan Allah. Bersedia setia apapun yang terjadi. Kini usia pernikahan kami sudah 25 tahun dan Allah tetap setia menemani perjalanan kehidupan kami dalam suka dan duka, seperti Ia menemani perjalanan Abraham dan keturunannya. Allah Bapa sumber kasih dan setia, berilah kami iman Abraham yang percaya akan sabda-Mu. Bimbing kami untuk selalu setia kepadamu seperti kesetiaan yang dimiliki Abraham, karena Engkau telah lebih dahulu setia kepada kami. Amin.